Halo guys, kali ini untuk workshop yang ketiga, saya mengamati tentang pendidikan informal yang berada di desa. Juga interaksi anak-anak bermain permainan ombol. Jadi di sini saya akan memaparkan strategi pembelajaran yang biasanya ada di pendidikan informal seperti TPG dan juga medianya. Jadi strategi pembelajaran yang digunakan di TPG itu biasanya bersifat komunikatif, bertahap, dan mengarah pada pemahaman bertingkat. Guru biasanya tidak hanya memberikan hafalan tetapi juga memberikan contoh pelafalan secara lisan yang mudah ditiru untuk anak-anak. Biasanya kan kalau TPG itu anak-anak. Lalu Ustadzah juga menguatkan materi dengan metode, biasanya bercerita tentang nabi-nabi, kisah nabi, cerita moral, atau kisah-kisah teladan lainnya. Kegiatan tanya jawab juga digunakan untuk memastikan bahwa santri itu tidak hanya menghafal tetapi juga memahami nilai yang terkandung dalam pembelajaran. Jadi strategi ini menunjukkan bahwa pembelajaran di TPG menggabungkan unsur kognitif dan afektif sekaligus. Anak-anak juga bukan hanya belajar tentang huruf hijaiyah, tetapi juga memahami nilai kesabaran, ketaatan, dan akhlak melalui cerita yang dikemas secara sederhana atau ringan. Pendekatan ini sesuai dengan karakter pendidikan informal yang berada di desa. Selanjutnya untuk media pembelajarannya biasanya kalau di desa itu bertahap. Kalau misalnya anak TPG yang baru-baru itu menggunakan Iqra atau tergantung metodenya. Kalau metode biasanya itu menggunakan metode, ada metode ummi, ada metode qiraati, ada metode yambu'a, ada Iqra, dan lain sebagainya. Setelah itu, setelah memahami huruf hijaiyah, memahami cara membaca melalui Iqra, qiraati, atau lain sebagainya itu, maka anak-anak akan ditingkatkan untuk membaca Al-Quran. Biasanya medianya itu seperti ya Al-Quran itu buku Iqra, papan tulis, kapur, spidol, dan lain sebagainya. Jadi mungkin tapi tidak jarang juga guru atau ustadzah itu menggunakan media alami di sekitar seperti benda-benda yang digunakan untuk mengilustrasikan makna kata atau mengaitkan ajaran dengan realitas keseharian. Seperti contohnya misalnya kayak pembelajaran bahasa Arab. Pasti dikaitkan dengan bahasa atau benda-benda di lingkungannya, seperti buku bahasa Arabnya apa, terus pohon, terus mobil, jendela, pintu, dan lain sebagainya. Penggunaan media kreatif dari lingkungan sekitar menunjukkan kemampuan bahwa adaptasi guru dan relevansi pembelajaran dengan dunia anak. Mungkin itu saja paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. See you guys. Terima kasih.